tes wawasan kebangsaan untuk materi Pancasila. Nah, materi Pancasila itu ada beberapa hal ya, ada beberapa bagian. Nah, cuman yang selalu anggap penting itu adalah nilai-nilai dalam Pancasila. Kenapa? Karena dalam salah satu format di soal TWK nanti akan kita lihat ya, itu adalah bagaimana nanti akan ada skenario, akan ada cerita. Nah, nanti kita akan diminta menghubungkan dengan pasal berapa, ayat berapa, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itulah pentingnya teman-teman tahu apa sih penjabaran dari tiap-tiap sila yang ada dalam Pancasila. Nah, ada 5 sila, kita baca bareng-bareng untuk masing-masing penjabarannya. Nah, yang pertama adalah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama kita lihat bahwa menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, ketuhanan. Manusia percaya dan takwa pada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama, kepercayaan, dan menurut dasar kemanusiaan adil dan beradab. Nah, mengembangkan sikap menghormati, bekerja sama, memeluk agama, nah, berarti di sini adalah menghormati dan bekerja sama. Membina kerukunan. Oke. Dari sini kita kan teman-teman mungkin nggak bisa menghafal semua nanti ya ketika pas ujian ya, cuman kita ambil sarinya. Oke, berarti kalau sila pertama itu berhubungan dengan ketuhanan. Yang pertama. Yang kedua juga berimplikasi pada sikap kita antar manusia berdasarkan dengan prinsip ketuhanan. Nah, yang ketiga ada saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Yang keempat adalah kerukunan antar umat beragama. Jadi itu adalah poin-poin penting yang diambil dari sila pertama. Kita lanjut. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oke. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Berarti ini saling sesama manusia ya. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Mungkin nggak teman-teman belajar PPKN zaman SD dulu tahu tenggang rasa. Lalu tiga, tidak semena-mena terhadap orang lain. Oke, itu sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ke sila tiga, persatuan Indonesia, mampu menempatkan persatuan, ya kan, kesatuan serta kepentingan, nah ini penting, keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, itu sila ketiga. Jadi kalau kita berarti sama dengan bela negara, ya kan, dan nasionalisme. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara. Oke, kan? Mengembangkan cinta tanah air dan bangsa. Oke. Mengembangkan rasa kebanggaan dan bertanah air Indonesia. Oke. Nanti kita rekap ya untuk bagaimana sih tahunnya. Yang keempat adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, di sini kata kuncinya adalah mempunyai kedudukan dan hak kewajiban yang sama. Artinya semua warga negara setara, tapi bukan semua manusia ya, karena kalau semua manusia dia masuk ke sila 2. Harus jelas bahwa setiap warga negara atau setiap masyarakat. Maka di sini pun kalau bilang setiap manusia Indonesia, bukan setiap manusia aja. Kalau setiap manusia nanti masuknya ke sila 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Oke. Mengutamakan musyawarah dan mencapai mufakat. Mufakat itu adalah persetujuan. Oke, yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ada sikap adil, ya kan? Keseimbangan hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, memberikan pertolongan pada orang lain, ya kan? Menggunakan hak milik untuk usaha saya yang bersifat pemerasan kepada orang lain. Oke, itu berarti ketidakbolehannya. Nah, selalu kita ke contoh soal. Nah, Anda akan kasih tahu bagaimana ini Kak, ini sila berapa sih? Ini sila berapa sih? Itu ada
pakemnya. Kita lihat, kejahatan terorisme menjadi ancaman serius bagi bangsa, ya kan? Hal ini dibuktikan dengan peledakan bom bunuh di gereja ketika warga sedang melaksanakan ibadah, maka bertentangan dengan ideologi Pancasila, khususnya sila pertama. Jawaban jelas. Jadi begini teman-teman, dalam mengerjakan soal ini itu salah satu soal favorit ya Kak. Kenapa? Dalam TWK biasanya soalnya nggak 1, 2, bisa 3, bisa 4 untuk soal Pancasila ini. Karena salah satu yang mudah untuk dibuat dan dia panjang sesuai dengan host ya kan. Lalu jawabannya itu cenderung pasti. Satu, sila pertama, 2, 3, 4, atau 5. Nah, cara pengerjaannya begini. Sila itu mempunyai level atau kedudukan yang berbeda-beda. Nah, ini teman-teman mungkin tahu ya bahwa sila pertama itu menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sila kedua itu dijiwai sila pertama dan menjiwai sila ketiga, 4, dan 5. Sila ketiga itu dijiwai sila pertama, sila kedua, dan menjiwai sila keempat, dan kelima, dan seterusnya. Kan? Artinya teman-teman, sila itu punya urutan dari umum ke khusus. Nah, jadi teman-teman, kalau ada sesuatu yang sudah masuk ke dalam suatu sila dan sila itu tinggi, misalkan nih, ini gereja, lalu ibadah, kata kuncinya kan gereja, kata kuncinya adalah ibadah, maka itu sudah pasti otomatis sila pertama. Loh, Kak, ini kan bisa saja sila kedua misalkan, atau ini bisa saja sila kelima. Benar, tetapi karena urutan umum ke khusus itu, kalau dia sudah bisa masuk sila pertama, jawabannya adalah sila pertama. Begitu cara pengerjakan tes dari Pancasila untuk jenis soal seperti ini. Nah, nanti teman-teman ketemu soal lagi, nanti mungkin soal kedua atau ketiga, oh ini sudah pasti bukan agama. Nah, baru teman-teman pindahkan prioritasnya ke sila kedua. Apakah ini sila kedua? Kalau iya, berarti jawabannya adalah sila kedua. Nah, begitu. Walaupun nanti beberapa ada keyword-nya. Keyword-nya apa, Kak? Nah, untuk sila pertama, biasanya tentang gereja, musola, masjid, atau atribut keagamaan yang lain. Lalu misalkan ada agama, lalu ada ibadah, lalu misalkan ada toleransi, dan semacam-macamnya. Sila kedua, jadi sila pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Nah, saya bilang gitu. Sila kedua adalah hubungan kita dengan orang lain sesama manusia. Nah, yang rasa dan semacam-macamnya. Sila ketiga adalah hubungan kita dengan negara dan atau bangsa. Nah, atau pemerintah. Jadi kalau hubungan kita dengan negara, hubungan kita dengan pemerintah, hubungan kita dengan bangsa, itu sila ketiga. Sila keempat itu biasanya spesifik terkait dengan musyawarah mufakat, pemilu, lalu gotong royong. Gotong royong kelima, misalkan dengan voting, lah voting itu sila keempat. Nah, sila kelima biasanya terkait dengan hak dan kewajiban, lalu unsur-unsur ekonomi. Biasanya paling sering muncul itu adalah unsur-unsur ekonomi. Kita lihat di soal berikutnya. Berarti jawabannya A ya. Adam adalah warga negara Indonesia yang sangat mencintai bangsanya, ya kan? Sangat mencintai bangsanya. Nah, kalau dari sini saja, kakak nggak perlu baca soal berikutnya. Ini adalah sila ketiga. Cuma kita cek lagi. Hal ini terbukti dengan sikapnya lebih memilih menggunakan barang-barang produksi dalam negeri daripada produk impor, ya kan? Sikap berarti apa namanya? Berarti ini adalah cinta dalam negeri, ya kan? Tadi sudah ada contoh dia adalah di sila 3, ya kan? Nah, benar kan bahwa kalau kata kuncinya itu ada hubungannya dengan bangsa, negara, pokoknya hubungan kita dengan bangsa, hubungan kita dengan negara, hubungan kita dengan pemerintah itu adalah sila ketiga. Jadi teman-teman langsung bisa lebih cepat dalam mengerjakannya.
Kita cek lagi. Nanti kalau teman-teman ragu, teman-teman misalkan punya buku latihan atau bagaimana, latihan aja, lalu teman-teman langsung cari kata kuncinya, teman-teman langsung jawab, nah, nanti cocokkan dengan kunci jawaban. Nah, kalau kakak jamin akurasinya tuh hampir 90%. Nah, karena begitu, karena dia ada leveling teman-teman ya. Pokoknya kalau dia tentang agama sudah pasti pasal 1. Sudah pasti sila 1. Gitu. Nggak mungkin masuk ke walaupun bisa masuk ke sila, misalkan dia bisa masuk sila kelima, pasti jawabannya adalah sila 1. Karena umum ke khusus. Nah, urutannya. Nanda adalah mahasiswi di salah satu perguruan tinggi ternama di Jakarta. Nanda berasal dari desa yang segera beradaptasi dengan lingkungan. Banyak teman membuat wawasan Nanda semakin luas. Namun, hal itu tidak merubah sikap perilaku Nanda sebagai seorang gadis desa. Ini pengantarnya panjang banget ya. Ini ini dari sini itu pengantar, ya kan, kita baca. Nanda tetap bersikap sederhana ketika masih desa. Kehidupan besar di desa melekat pada dirinya. Sikap Nanda sesuai dengan pengamalan Pancasila yang dilambangkan. Nah, berarti pengamalan. Kita lihat kondisi dan tindakan apa yang dilakukan oleh Nanda. Ini agak lumayan nih. Yang pasti ini bukan agama ya, jadi pasti ini bukan bintang. Ini kita urutkan dari atas ke bawah. Oke, bukan bintang. Oke, lanjut. Apakah dia adalah persatuan Indonesia dan semacamnya? Kita lihat. Nanda adalah mahasiswi salah satu perguruan tinggi ternama berasal dari desa dan segera berdatangan dengan kota. Banyak teman-teman membuat ini pengantar, namun, nah, kita lihat kalau dalam soal TWK atau dan TIU, kalau ada kata namun, ya ini kita harus waspada. Biasanya setelah namun itu adalah yang penting. Namun, hal ini tidak merubah perilaku Nanda sebagai gadis desa. Nanda tetap bersikap sederhana. Nah, ini kata-katanya. Berarti tidak mengubah dia yang dari gadis sederhana. Nah, sederhana itu ada unsur ekonominya. Berarti dia masuk ke sila kelima di Pandi dan Kapas. Begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman, kita cari keyword aja. Kita cari keyword. Oke. Kita cari keyword itu begini. Oh, ada nggak tentang agama? Gak ada kan? Tadi satu. Lalu ada nggak tentang hubungan dia dengan manusia lain? Misalkan, dan harus jelas ya. Misalkan dia dengan temannya, apa dia dengan apa, saling ada hubungan, interaksi. Tidak ada, berarti bukan sila 2. Sila ketiga dengan negara, dengan pemerintah. Nggak ada kan? Nggak ada. Sila keempat itu hubungannya pasti dengan musyawarah mufakat, dengan pemilihan dan semacamnya. Ini nggak ada hubungannya kan? Ya udah, berarti 5 kemungkinan besar. Kalau 5 berarti kita cari yang ada hubungan dengan konteks ekonomi. Ada sederhana, bersikap sederhana. Berarti jawabannya adalah Pak Dirjen Kapas. Gitu. Jadi kita nggak usah mikir-mikir kebanyakan, langsung cari di kata kuncinya saja. Nanti mungkin di pertemuan berikut tentang Pancasila, kita akan berikan kata kuncinya. Soal terakhir, sama, patriotisme adalah semangat cinta tanah air. Kalau dari sini saja, semangat, kakak yakin jawabannya adalah sila ketiga. Tapi kita baca lagi ya. Patriotisme adalah semangat cinta tanah air dan atau sikap seorang yang rela mengorbankan segalanya. Patriotisme merupakan jiwa dan semangat tanah air yang melengkapi eksistensi nasionalisme, berani berkorban. Nah, berarti ini kan nasionalisme dan bela negara kan? Berarti di bagian yang nilai dia di sila apa? Sila ketiga. Nah, benar kan? Jadi kita cari keywordnya saja. Oh, ada tanah air, patriotisme. Udah jawabannya sila ketiga. Nah, teman-teman setelah itu tinggal cari apakah nanti ada unsur agama. Biasanya soalnya kalau ada unsur agama, dia langsung masuk ke sila pertama. Tapi biasanya jarang sekali. Gitu. Jadi begitu ya cara menjawab soal jenis ini untuk Pancasila. Teman-teman tinggal cari keyword ya. Keyword untuk sila pertama tentang agama, sila kedua tentang hubungan antar manusia, sila ketiga itu adalah hubungan kita dengan pemerintah negara atau tanah air atau bangsa, sila keempat tentang musyawarah mufakat, sila kelima biasanya tentang ekonomi dan hak dan kewajiban.
Nah, kalau teman-teman bisa mencari itu, teman-teman nggak usah terlalu banyak menghabiskan waktu untuk membaca, teman-teman bisa langsung menjawab dengan akurasi 90% dan lanjut ke soal berikutnya. Oke, demikian pada hari ini, kita ketemu lagi di besok hari.